Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi dump sebesar 15,17%. Dengan total market cap di 1,21 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin ada di daerah 27.600-an. Ini merupakan penurunan sebesar 11,45%. Dan artinya apa? Buat kalian yang terus mengikuti DCWT dan juga mengikuti video-video gue sebelumnya mengenai best and worst case dari cryptocurrency market, tahu bahwa ini adalah worst case-nya, ya, di mana Bitcoin gagal mempertahankan summer lows 2021 alias sekitar 30 ribuan. Ya. Dia close daily di bawah dan kita bisa lihat apa yang terjadi. Ya, boom, semuanya merah merona. Ya. Dan satu lagi juga yang sudah gue warning, ya, bahwa altcoins kemungkinan besar akan lebih volatile lagi dan benar-benar terjadi. Gue sudah sempat bilang beberapa kali di CWT sebelum-sebelumnya bahwa siap-siap apabila BTC turun 1%, altcoins akan bisa turun 2%, bahkan bisa 3%. Alias apa? Bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari BTC. Dan hari ini literally dibuktikan oleh markets. Ya. Untuk Ethereum saja, yang altcoins coret dalam tanda kutip, ya, karena dia punya market cap yang besar juga, dia turun sebesar nyaris 20%, ya, 19,5. Lalu kalau kita cek lagi ada BNB, dia turun 23%, ya. XRP nyaris 30%, Solana 32%, Cardano 30%-an, ya, Dogecoin 30%, dan Terra USD masih belum berhasil reclaim $1, ya. Ini juga bisa dibilang trigger dari meltdown pada hari ini, ya, atau ya pada beberapa hari ini. Nah, karena kita tahu bahwa Luna memegang BTC cukup banyak untuk reserve USD. Dan kita tahu saat USD lepas dari peg-nya, yang dilakukan oleh Luna adalah ya otomatis, ya apapun itulah, mau ngomongnya landing atau apapun, akan memberikan selling pressure terhadap BTC. Ya. Jadi kita bisa lihat overall semua turun dengan luar biasa besar. Ini kenapa cuma 11? Karena ini adalah wrap BTC lagi-lagi. Jadi literally seperti yang kita bahas, ya, kecenderungannya altcoins akan jauh lebih beresiko, bisa 2-3 kali lipat daripada BTC. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ditambah lagi masalahnya, selain dari masalah internal sendiri Luna, kita tahu bahwa CPI datanya keluar dan actualnya lebih tinggi daripada forecast. Artinya apa? USD-nya juga menguat. Ya, jadi literally sekarang kondisi cryptocurrency market dan risk on asset markets ini seperti jatuh, tertimpa tangga, tangganya meledak. Ya, benar-benar menyebalkan. Tapi ya lagi-lagi bagi kalian yang sudah terus mengikuti DCWT, harusnya sudah tahu dan sudah siap mental. Ya, lagi-lagi tapi setiap orang berbeda. Tapi kalau gue pribadi, gue sudah siap mental bahwa BTC bisa drop di bawah dari summer lows. Ya. Dan kalau kita lihat, literally dia dropnya ini sangat menyebalkan sekali. Ya. Dia drop kemarin, atau tepatnya jam 7 pagi dari close, di 28.900. Lalu hari ini dia open lagi di daerah ya 28.900-an juga, dan langsung ke reject. Ini benar-benar menyebalkan. Ya. Tapi baik lagi, ya masih ada 19 jam ke depan. Kita belum tahu, mungkin saja bisa reclaim lagi. Masih ada kesempatan, technically masih. Ya, walaupun kita harus akui kita membuat lower low dibandingkan dengan 2021, ya, di Juli 2021. So, for now, tinggal kita lihat apakah BTC berhasil reclaim lagi atau tidak. Probabilitasnya nggak terlalu besar untuk bisa reclaim. Karena kenapa? Ada masalah Luna untuk di cryptocurrency. Lalu CPI juga meningkat, ya. Jadi not looking good, ya. Dan overall kalau kita lihat target dari BTC lebih mendekati ke MA 200 di weekly, ya, yaitu ada di daerah 21.800-an. Jadi mungkin bagi kalian yang ingin akumulasi bisa pertimbangkan di daerah situ. Dan kalau kita lihat secara sejarah, ya, lagi-lagi secara sejarah, MA 200 weekly ini adalah sebuah moving average yang sangat-sangat bagus untuk akumulasi. Ya, jangan percaya kata-kata gua, kita percaya data, ya. Di tahun 2020 saat COVID crash, ya, ini luar biasa ekstrim. Ya. Walaupun benar, weeknya bisa sampai lebih dalam. Ini seingat gue, weeknya sampai ke MA 300 weekly. Tetapi kita bisa lihat daily close-nya kurang lebih masih di MA 200. Ya, jadi bisa dibilang MA 200 ini adalah satu support yang sangat baik untuk Bitcoin sejak pertama kali keluar. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini 2020, Bitcoin terselamatkan oleh MA 200. Lalu di 2018, ini adalah akhir dari winter yang dimulai dari Desember 2017, ya, sama-sama berhenti di MA 200 weekly. Dan juga kita bisa lihat lagi, ya, di sini bahkan waktu awal banget dia keluar itu di 2014-an, dia langsung menjadi support yang baik lagi untuk Bitcoin di siklus 2014 sampai dia blow off top di 2018 di sini, ya. So overall
Lagi-lagi secara histori lagi-lagi ini adalah daerah yang sangat bagus untuk akumulasi. Ya, jadi bagi kalian yang ingin akumulasi Bitcoin dan sudah mempersiapkan dana dari kapan-kapan, ini bisa menjadi satu titik buy limit yang cukup baik untuk Bitcoin ya. Jadi overall kurang lebih seperti itu ya. Pada hari ini newsnya ya basically itu ya CPI. Dan kalau untuk Luna sendiri ya sebenarnya gue sudah ada baca threadnya dari ini ya. Lu kalau mau baca sendiri boleh threadnya dari si Do Kwon. Dia ujung-ujungnya ya, ini gue versi simplified banget karena kalau lu baca dari thread dia quite technical. Ya, intinya adalah yang ingin dia lakukan mau tidak mau harus menyelamatkan USD. Ya karena gini, buat kalian yang berharap, oh semoga Luna bisa cepat naik dulu, nggak apa-apa USD. No, itu literally kebalik ya. Yang harus dilakukan oleh Luna untuk bisa selamat dan bisa survive gitu, punya possibility untuk naik lagi adalah menyelamatkan USD. Karena banyak orang nggak ngerti bahwa USD ini adalah jualan utama dari Luna. Kalau sampai USD nggak bisa balik ke $1, Luna akan tamat. Luna akan kehilangan 100% kepercayaan. Walaupun arguably sekarang pun banyak orang yang bilang sudah kehilangan kepercayaan. Ya, tapi lagi-lagi, kalau kita mau bilang ya, gimana nih cara supaya Luna selamat? Itu bukan dengan menyelamatkan harga Luna itu sendiri, tetapi harus menyelamatkan USD. Nah, menurut Dokon, mau tidak mau harus dikorbankan dulu sekarang Luna. Ya, jadi kemungkinan besar Luna akan akan get inflated. Ya, jadi ya lagi-lagi untuk para holders Luna kemungkinannya secara probabilitas akan bisa lebih dalam lagi. So, balik lagi ya, harapan kita adalah secepat mungkin USD bisa kembali ke $1. Ya, kalau sampai USD bisa kembali ke $1, probabilitas untuk Luna bisa pelan-pelan recover, mulai lagi dari nol, itu lebih besar. Dibandingkan dengan lu berharap Luna naik sekarang dan USD ya terserah. Karena nggak bisa, lagi-lagi, buat kalian yang nggak terlalu ngerti projectnya, Luna ini ya, main selling point mereka adalah Terra USD mereka, atau algorithmic stablecoins mereka. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan kita balik lagi ke BTC tentunya ya. Jadi untuk BTC ya kemungkinan besar dengan kondisi politik sekarang ya, perang Rusia masih technically belum selesai. Lalu juga kita lihat CPI Amerika terus meningkat, technically juga berhubungan dengan Rusia ya. Lalu kalau untuk spesifik di dunia cryptocurrency, Luna masih memegang BTC. Ya, jadi kemungkinan besar masih ada selling pressure tambahan lagi dari Luna apabila USD belum kembali ke $1. Ya. So, kemungkinan besar probabilitasnya ya, Bitcoin mungkin bisa dites lagi, tetapi akan drop. Ya. Dan kalau dia drop lagi-lagi kemana? Yaitu adalah MA200 di weekly. Ya, sayangnya kalau untuk lihat di sini kita harus ke indeks. Ya. Lagi-lagi jadi untuk BTC, ya dia sekarang ini sedang dalam tes yang luar biasa besar. Dan arguably ini menurut gua ya, sekarang kita sudah bisa bilang cryptocurrency market masuk ke winter. Ya. Tapi winter kali ini bisa dibilang sangat unik. Karena kenapa? Winternya arguably bisa cuma sebentar sekali. Ya, sebelumnya winter bisa terasa sangat lama di sini, ya, sangat lama, bisa sampai tahunan, ya. Tetapi kita bisa lihat sekarang ini literally kalau kena 200 ya, sudah harusnya sudah reset cycle, ya berdasarkan data-data sebelumnya. Nah, jadi balik lagi untuk sekarang Bitcoin tinggal tersisa satu support, tetapi untungnya support ini adalah support yang telah bertahun-tahun membuktikan dirinya sebagai support yang sangat kuat. Ya, so bagi kalian yang masih punya dana, kesannya ya masih tertarik untuk akumulasi Bitcoin terutama, bisa pertimbangkan di MA200 MA200 di weekly ya, yaitu di daerah 21.800-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Luna. Kita bisa lihat Luna luar biasa hancur ya, dari kemarin ya, basically open kemarin sampai detik ini dia sudah minus sebesar 98%. Ya, jadi luar biasa hancur. Ya tentunya ini kombinasi dari beberapa hal ya. Jujurnya kalau ngomong secara project, Luna is really good. It's really good. Tetapi mungkin kombinasi karena Dokon terlalu banyak ngomong ya, terlalu banyak bacot lah gitu kesannya ya. Mungkin bikin banyak orang kesal, dan juga di waktu bersamaan USD ini in theory bisa mengganggu agenda politik juga dari ya beberapa negara, ya terutama Amerika Serikat ya. Jadi ya bahkan kalau mau ngomong konspirasi itu bahkan ada konspirasi juga BlackRock ya, lu boleh research, itu adalah salah satu aset manager kayaknya bahkan terbesar di dunia yang katanya sengaja ingin menjatuhkan Terra Luna ya. Tapi jujurnya baik lagi di waktu bersamaan Dokon bukan orang yang kalau gue perhatikan lagi ya, dia kebanyakan ngomong ya, kebanyakan ya trash talk lah gitu kesannya ya. Jadi ya mungkin itu juga menjadi penyebab tambahan
Luna seperti ini. Tapi baik lagi ya, buat kalau kalian yang baca white papernya, kalian yang baca projectnya, it's really good. Dan buat kalian yang mungkin masih, wah tapi bang kok bisa tembus? Itu sebenarnya bisa dibilang ada satu momen yang kesannya tuh dimanfaatkan ya, dimana kita tahu bahwa mereka sedang ada mau buka pool baru ya. Nah saat mau buka pool baru mereka harus tarik liquidity. Nah saat mereka tarik liquidity, anehnya di masa itu langsung diserang dalam posisi short lalu dumping USD. Dan di waktu bersama juga seperti yang gue bahas di video Lunoga sebelumnya, langsung ada smear campaign besar-besaran di Twitter bersamaan. Dan bentuknya seperti bot, ya bahkan kata-katanya sama, ya. Jadi ya lagi-lagi apapun itu tetap ya ini jebol, ya ini jebol. Dan kalian jangan terlalu berharap dari TA Luna, ya karena lagi-lagi untuk Luna bisa selamat dari ini, ya kita lihat di weekly-nya ini literally boom, hancur berantakan, ya. Dia literally balik ke angka 2020-an, ya dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Ya, jadi baik lagi untuk Luna bisa selamat, itu bukan dari Lunanya sendiri. Dia harus membuat USD-nya stabil. Kalau USD tidak bisa stabil, ya sudah, Luna pasti akan mati. Ya, jadi harapan terakhir kita adalah recovery project dari si Dokun ini bisa berhasil. Ya, di mana dia mau tidak mau harus membuat atau mendilute Luna supaya USD bisa selamat lagi. Ya, jadi lagi-lagi harapan kita adalah USD bagi holder Luna tentunya ya, agar USD bisa kembali ke $1 dan ada probability Luna bisa pelan-pelan recover. Tentunya nggak akan dalam sehari 2 hari, bahkan mungkin ini akan tahunan bisa kembali lagi ke daerah sebelumnya. Ya, jadi lagi-lagi untuk Luna, pembelajaran kita yang paling penting adalah apa? Take profits. Ya, kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu black swan event seperti ini. Kita nggak pernah tahu project kita apakah ditarget oleh beberapa orang kuat tertentu atau tidak. Ya, maka dari itu, ya seperti yang gue bilang, gue sudah disclose, gue sudah take profits 2 kali di daerah $100. Jadi ya jujurnya untuk Luna, gue masih ada tentunya posisi, karena gue nggak 100% gue buang. Tapi overall, I'm still quite okay. Ya. Jadi ya baik lagi itu kurang lebih untuk Luna. Baik lagi kuncinya adalah di USD. Apakah dia bisa kembali ke $1 lagi dan stabil di $1 atau tidak. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat dia juga dropnya very significant ya. Dari kemarin sampai sekarang, yaitu kurang lebih minus sebesar 40%. Wah, bang, kok gede banget sih AVAX? Nah, buat kalian yang ingat, AVAX baru saja dalam tanda kutip kerjasama dengan Luna. Ya, jadi sekarang basically, apapun yang langsung terhubung dengan Luna itu drop secara signifikan. Dan kita tahu juga bahwa Luna memegang AVAX ya dalam reserve mereka. Jadi otomatis karena dari situ saja, info dari itu saja akan membuat selling pressure terhadap AVAX. Ya, lagi-lagi ini disebutnya contagion effect ya, dan terutama contagion effect ini akan sangat kena bagi aset-aset yang langsung terkait dengan ya si aset yang lagi sakit itu, yaitu adalah Luna ya. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat dia basically balik ke angka ya Agustus 2021 ya. Overall, is it bad? Yes, tapi masih belum kena summer low. Ya, so ya well, jujurnya masih ada support sebenarnya ya. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi, kalau kita mau ambil support di sini nggak terlalu worth it ya. Jadi andaikan sampai lo tertarik untuk akumulasi ya, atau ya averaging di akhir lah gitu kesannya ya. Karena lagi-lagi bisa dibilang arguably kita sudah masuk winter, bisa pertimbangkan di sini summer low 2021 ya, yaitu di daerah $9 lebih 45 sen. Lagi-lagi ya, untuk sekarang mau tidak mau kita harus sadar bahwa kondisi cryptocurrency market sedang sangat-sangat bearish. Jadi untuk altcoins, ya makanya gue sarankan kalau sampai lu mau akumulasi jauh di bawah sini. Ya, jadi ya secara risk rewardnya nggak terlalu parah. Ya, so kurang lebih seperti itu untuk AVAX, dan lagi-lagi semoga saja Luna bisa cepat beres ya, dan semoga lebih tepatnya bukan Luna, lebih tepatnya USD bisa cepat beres sehingga semua sell off ini bisa pelan-pelan direm. Oke, dan BNB. Kita bisa lihat BNB sell off ya. Dari kemarin sampai sekarang tuh drop sebesar 26%-an. Dan yang lebih menyedihkannya lagi adalah summer low dia sudah tembus. Ya, walaupun technically speaking baru hari ini ya, mungkin aja masih ada kemungkinan ini cuma wick ya. Tapi baik lagi dari momentum sekarang probability-nya lebih cenderung ke bawah ya. So, untuk Binance kurang lebih kita ya wait and see ya. Simpelnya kita harus wait and see untuk BNB. Karena support kuat di sini tembus. Ya lagi-lagi masih ada di bawah ya, tapi jujurnya menurut gua lebih baik kita play it safe dan skip dulu untuk akumulasi dari BNB.
Oke, dan selanjutnya Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat dia sekarang literally sedang menuju ke 1.780 dolar. Dan bagi kalian yang terus mengikuti, tahu bahwa tentunya ini adalah summer low 2021, ya. Jadi ya untuk Ethereum sekarang ya averagingnya bisa pertimbangkan ini averaging terakhir ya. Kalau ini tembus juga kita stop dulu untuk ETH ya. Jadi ini adalah averaging terakhir yaitu di 1.780 dolar. Karena lagi-lagi kalau sampai ini tembus juga ya sudah secara struktur Ethereum luar biasa deg-degan ya. Kalau kita lihat dari kemarin ya dia drop sebesar totalnya itu 23% ya, cukup menyakitkan ya. Jadi harapannya tentunya adalah Ethereum bisa tetap bertahan dari demand-nya dia sendiri di atas dari 1.780. Ya, semoga saja banyak buy order yang menunggu di daerah sini. Secara TA tentunya akan ada. Ya. Tapi permasalahannya apakah demand dia akan cukup kuat untuk mempertahankan dia di atas dari 1.780 atau akan ketarik oleh BTC yang di waktu bersamaan ketarik oleh Luna. Ya, jadi ini kondisi yang literally sangat menyebalkan. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat dia bahkan sekarang sedang running di bawah dari 44 sen. Dimana 44 sen ini adalah sebuah struktur yang kita baru saja buat kayaknya 2 hari lalu ya. Dimana ini struktur Februari 2021. Ya, jadi gila ya, sekarang harga Cardano kembali ke Februari 2021. Ya, jadi ya ini dia kejamnya cryptocurrency market ya. Mau tidak mau kita harus siap, apalagi kalau kita memegang altcoins ya. Suka tidak suka altcoins resikonya masih jauh lebih besar dibandingkan dengan BTC dan ETH. ETH pun bisa dibilang resikonya tuh seperti uh, 2 kali lipatnya daripada BTC. Karena rata-rata BTC itu kurang lebih tuh ETH itu kurang lebih setengahnya dari market cap BTC. Ya, otomatis saat kita mau memegang altcoins lain, ya otomatis resikonya akan jauh lebih besar. Makanya seperti yang gue bilang, altcoins gua ya kurang lebih itu 20-30% dari portofolio gua. 70% itu BTC dan ETH. Maka dari itu, walaupun portofolio gua sudah berdarah-darah, tapi kemungkinan besar masih lebih oke dibandingkan orang yang terlalu heavy di altcoins ya. Jadi untuk sekarang bisa dibilang ini adalah akumulasi terakhir ya bagi kalian yang sudah pasang di situ. Ya sudah, kena dan tentunya sekarang sedang dalam posisi wait and see. Ya, jadi untuk Cardano pun gue sarankan untuk wait and see dulu, tunggu sampai kondisi BTC seperti apa. Ya, kalau dia sudah retest 21.000, kemungkinan besar reset cycle. Ya, saat sudah reset cycle, ya sudah kita paling mungkin bisa akumulasi lagi altcoins apabila dia sudah berhasil naik di atas dari struktur-struktur yang sebelumnya. Untuk IDA misalkan ya kalau dia bisa bertahan di daerah atau di atas dari 44 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan yang terakhir kita masuk ke Atom. Dan Atom sekarang literally sedang retest summer low ya di Juli 2021. Ya terakhir kali waktu kena angka sini Atom berhasil rally lagi ya. Tetapi seperti yang kita lihat untuk BTC sayangnya sudah nembus summer low dia ya. So ya kemungkinan besar ini adalah averaging terakhir untuk Atom sampai Bitcoin reset cycle. Jadi bagi kalian yang masih tertarik untuk akumulasi, bisa pertimbangkan di 8 dolar lebih 99 sen. Tapi sekali lagi please gue ingatkan, dalam kondisi seperti sekarang, ya gue udah ingetin dari kapan ya, udah beberapa minggu kayaknya ya untuk altcoins. Basically sejak BTC gagal reclaim bull support band, gue terus-terusan mengingatkan untuk jangan terlalu besar averagingnya di altcoins. Ya karena ya ini dia, ya kalian sudah lihat sekarang buktinya ya. Jadi buat kalian yang ingin akumulasi, jangan terlalu besar ya. Kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan bisa dibilang sekarang kita tinggal tunggu adalah BTC. Apakah BTC akan kapitulasi ekstrim dan sangat cepat kayak MA200 atau dia akan pelan-pelan lower low, lower high, lower low, lower high sampai akhirnya berhenti di daerah 21.000 ya. Tapi satu hal yang harus kalian lihat ya, jangan berpikir saat kena MA200 akan langsung pump gitu. Wah, reset cycle langsung wah buluran lagi. No ya. Datanya menunjukkan bahwa butuh waktu yang cukup lama biasanya untuk kita bisa menemukan momentum yang cukup untuk bisa rally ke atas. Jadi biasanya akan ada pola akumulasi di daerah MA200-an. Ya, kalau kita lihat di sini ya, terakhir kali dia kena di pada Maret ya, Maret 2020 ini COVID crash ya. Dia butuh berapa minggu? 1, 2, 3, 4 baru akhirnya boom naik ke atas. Berarti sekitar sebulan ya. Lalu kalau kita lihat di sini butuh berapa lama? Dari pertama kali kena ya tentunya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akhirnya baru ke 10, arguably 11 lah ya. 11 minggu baru dia pelan-pelan rally ke atas.
Dari siklus-siklus sebelumnya juga bahkan lebih lama ya. Untuk di 2015-an kita bisa lihat ini arguably nyaris setahun ya. Dari pertama kali kena ya. 1, 2, 3, 4 ya kalian boleh hitung sendiri lah berapa minggu. Ya, intinya apa? Jangan berharap saat kena EMA 200 langsung wah, minggu depan gua sultan. No ya. Secara statistiknya minimal sebulan lo kena ya, kena di situ dulu ya, seperti boring di situ ya. Jadi lagi-lagi akumulasi disebutnya ya. Dan semoga saja ini bisa kembali lagi menjadi support yang baik bagi Bitcoin ya, karena lagi-lagi dalam trading semua probabilitas, tidak ada kepastian ya. Dalam beberapa ya basically satu dekade ini ya, ini menjadi support yang luar biasa penting bagi Bitcoin, tapi nggak berarti nggak mungkin tembus ya. Lagi-lagi harapan kita adalah EMA 200 weekly ini bisa menjadi support yang kembali membuat bull run ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Gua ngerti beberapa dari kalian apalagi yang sudah ngerasain dari waktu pump di sini ya, Juli 2021 pasti sudah luar biasa mual di situ ya. Gua yang sudah pernah ngerasain cycle sebelumnya pun merasa capek ya, capek luar biasa. Tetapi lagi-lagi ya, ini dia dunia cryptocurrency ya. Memang volatile ya, memang beresiko ya, tapi baik lagi saat kita bisa terus dan berpikir untuk long term, kita bisa mendapatkan juga ya gain yang besar. Ya seperti biasa, high risk, high return ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.